Nggak bisa bahasa Indonesia langsung. Bisa. Bisa sih. Bisa dong. Ata jadinya mau pesan apa? Aku selalu pesan ini karena enak banget. Bangetnya biasa aja, nggak usah diteken gitu. Banget. Kita udah terima kasih. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian. Malaysia cemburu, bahasa Indonesia punya pengaruh yang sangat besar di Malaysia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling banyak penuturnya di kawasan Asia Tenggara, sehingga bahasa Indonesia cukup dikenal di kawasan ini. Apalagi bagi negara-negara yang mempunyai akar bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu Riau. Akan tetapi, bahasa Indonesia sudah berbeda dengan bahasa Melayu sebagai bahasa akar. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia sudah menyerap kosakata bahasa asing. Dengan jumlah penutur inilah, bahasa Indonesia menjadi familiar di negara-negara seperti Malaysia. Sekarang ini, bahasa Indonesia mampu mempengaruhi masyarakat Malaysia, bahkan banyak dari masyarakat Malaysia yang gemar menggunakan bahasa Indonesia, dari pemimpin sampai masyarakatnya. Dan fenomena ini, tentunya tidak terlepas dari semakin populernya bahasa Indonesia yang diakui UNESCO, serta dari tayangan-tayangan media sosial Indonesia di kalangan masyarakat Malaysia. Ngobrol bahasa Indonesia. Saya tak tahu nak buat apa. So, nak Iya. awal-awal cakap Indon. Nggak bisa bahasa Malaysia langsung. Bisa. Bisa sih. Bisa dong. Bisa. Bisa sih. Bisa dong. Kamu udah makan? Udah, kamu Udah. makan dengan siapa tuh? Tapi aku ingin nggak. Kamu rindu ya? Di mana? Mungkin baju rayanya udah beli. Belum. Kapan mau belinya? Emang kamu udah beli? Hah? Emang kamu udah beli? Enggak, aku nungguin kamu. Aku nungguin kamu. Ngapain nungguin aku? Mau match-matching. Oh, kamu warna apa? Kamu warna apa? Aku tuh soft pink. Aku soft blue, tapi partnernya gue. Panahnya siapa? Bapak atau Siapa? Ahmed? No. Ngobrol aja apa yang kamu ngerti. Aku nggak ngerti, tapi aku coba. Gimana mau ngorok sama Dilan kalau kamu nggak ngerti? Kok itu? Dilan bagus banget tuh. Kaca benar. Iya, kaca benar. Dilan, kalau kamu tengok video ini, jangan lupa follow aku ya. Jangan lupa follow aku ya. Ya, walaupun mereka menargetkan penonton Indonesia, tapi setidaknya bahasa Indonesia sudah menginvasi negara semenanjung. Setidaknya bahasa Indonesia sudah menunjukkan kehebatannya. Kehebatan bahasa Indonesia sudah terbukti dari bahasa baku hingga bahasa gaul yang telah mendominasi Asia Tenggara. Memang sudah sewajarnya kebudayaan yang lebih besar dan populer akan menekan budaya yang lebih minoritas, begitu pula bahasa. Bahasa Indonesia akan semakin dominan di Indonesia bahkan Asia Tenggara karena penuturnya sangat banyak. Tentunya bahasa Melayu Malaysia akan semakin terpinggirkan. Pengaruh bahasa Indonesia di Malaysia bukan hanya bahasa Indonesia baku, tapi juga bahasa gaul. Bahasa baku ditularkan lewat media konvensional maupun media sosial. Kalau bahasa gaul ditularkan lewat produk hiburan seperti sinetron, series, FTV, dan film. Adapun kartun Upin Ipin lumayan populer, namun bahasa Melayu sama sekali tidak punya pengaruh di Indonesia. Syifa, aku kepengen makan kebab. Yuk kita ke sono. Kalau orang Jaksel bukan cakap kepengen, tapi BM. BM, apa tu? Short form ke? Iya, BM tuh singkatan, banyak mau. Jadi kayak craving gitu. Ata jadinya mau pesan apa? Aku selalu pesan ini karena enak banget. Bangetnya biasa aja, nggak usah diteken gitu. Banget. Kita udah terima kasih nih ke.
Ya sih, aku sering makan di sini dong. Nggak usah pakai sidan dong. Iya, aku udah sering makan sini. Udah gitu aja. Oh, aku selalu tengok sinetron. Asyik nasi sama dong aja. Patutlah Akani selalu makan damaskus sebab sedap doh. Tadi makan nasi Arab, enak cuy. Cuy udah nggak zaman lah kak. Enak aja. Orang Malay memang suka cakap cuy. Gue pulang dulu ya, lo hati-hati. Janganlah pakai lo gue. Nggak pantas kak. Pakai aku kamu aja. Kan kalau orang Malaysia pasti nyamannya pakai aku kamu kak. Ya ke, bunten. Okay, ayo. You ready? Ya. What is cabut? Cabut tuh lagi ponting sekolah. Betul. Ya, oke. Aku nih tahu, keren banget. Cepu. Cepu. Cepu itu pukul kan? Bukan. Bukan. Cepu is like you tell on your friends to the teacher. Oh, jibam. 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 Yes, jibam. Okay. Next one. This is a few letters. Y, X, YX. G, K. YXGK? Yes. How do you pronounce that? So in Indonesia it would be like ya kali gak kui. Cepat sa. Why do you have to complicated stuff? Yeah, because Jaga lekat doi. You can just say ons. like in a word like jom kita orang sekolah makan kayak ya kali gak kui. Oh, okay. Bucin. Budak cinta. Iya. Next one baper. 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 Like in a sentence kayak gue baper banget sama dia. Gue suka sangat. Suka banget. Bisa, it's close. So it's actually bawa perasaan. Oh, bawa perasaan baper. Oh, oke. Ini bahasa-bahasa skena nih. Ya, betul. Enggak tahu sih. Betul. Saya bingung. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Ini merupakan antara mentaliti bodoh kaum majoriti. Mereka sering bagi alasan nak cakap slang Indonesia dengan orang Indonesia meskipun dia dekat Malaysia sebab nak hormat tetamu, nak bagi dia faham. Sampaikan nak cakap bahasa Melayu dengan kaum Cina pun mereka tukar slang Cina. Lu apa bikin? Itu belum lagi yang bila ada seorang dua pelajar bukan Melayu dalam kelas atau ada seorang saja pelajar asing dalam kelas, terus tukar percakapan pengajaran daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris sebab nak bagi yang seorang tu saja faham. Lepas tu kaum majoriti yang berjiwa hamba ini jugalah terpekik, terlolong macam orang bodoh mempersoalkan kenapa ramai bukan Melayu tak boleh cakap bahasa Melayu. Kenapa orang asing duduk dekat Malaysia ni bertahun-tahun lamanya tapi tak tahu lagi cakap. Asal bercakap dengan orang Indonesia je, mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapak. Cakap sajalah tuan. Bapak tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapak tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapak presiden ke bapak ni. Kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka tu. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang, banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak, bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda
Sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Inilah fenomena sekarang ini yang terjadi di kalangan masyarakat Malaysia terhadap bahasa Indonesia serta dinilai merugikan Malaysia, dalam hal ini bahasa Melayu Malaysia. Sekaligus juga, hal ini jelas menunjukkan kehebatan dari bahasa Indonesia yang kian berkembang dengan seiring zaman. Oke guys, demikian videonya, bagaimana bahasa Indonesia mampu mempengaruhi masyarakat Malaysia, dari kalangan pemimpin dan masyarakatnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan bisa tulis pendapat di kolom komentar.